Salam Horas Menjua Jua Jauh Salpe. Salam keselamatan. Amin. Kita bertemu dalam channel ini, Bapak Ibu saudaraku terkasih, channel Pendeta Langsung Seluruh, untuk kita gunakan sekarang menafsirkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 22 Februari tahun 2026 yang kita sebut juga Minggu Info Kapit. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita terus bersedia untuk mensubscribe demi kemuliaan Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ditentukan dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 yang judulnya diberikan pencobaan di padang gurun. Kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan, dibaca firman-Mu yang akan kami renungkan. Terima kasih Bapa. Kiranya bantu kami dan tolong kami untuk memahaminya, sehingga kami dapat memetik apa yang menjadi pedoman hidup bagi kami. Demi kemuliaan nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Tema yang disodorkan kepada kita sebenarnya Tuhan dekat tatkala aku memanggil, yang diturunkan dari Evangelium Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Dan kalau kita jujur membaca
ayat renungan atau perikop renungan kita, bisa saja kita perbaiki tema tersebut. Apa itu kira-kira ya? Mari kita membuat temanya untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Jadi Tuhan dekat tatkala aku memanggil, Tuhan menolong kita apabila kita berada dalam pencobaan apapun di dunia ini, asal kita mau memanggil Dia. Kira-kira demikian. Setelah Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus dituntun oleh Roh ke padang gurun. Ke padang gurun mana ya? Bisa saja itu ke padang gurun Negev. Waktu kami ke Tanah Suci, ya pemandu wisata hanya menunjukkan sanalah gunung yang dipercayai. Bahwa Yesus dicobai katanya, ternyata gunung yang tinggi memang. Tapi saya yakin dari gunung itu tidak nampak semua kerajaan di dunia ini, ya. Tapi bisa juga dari sudut penglihatan nampak kerajaan di dunia ini. Jadi saya yakin 3 pencobaan ini tidak berturut-turut dalam satu hari atau setelah selesai satu, sebentar lagi satu lagi, sebentar lagi satu lagi, enggak. Tapi dalam perjalanan Yesus, pelayanan Yesus, ya, iblis selalu datang mencobai dalam rangka mengalahkan Yesus, agar misi Yesus di dunia ini, yakni menempuh jalan sengsara untuk menjadi kurban penebus dosa, tidak jadi-jadi. Dalam percobaan ini, usaha iblis yang paling utama adalah membuat Yesus mendengar Dia dan melakukan apa yang Dia inginkan. Tapi Yesus waspada. Dan kita pun perlu waspada, karena kita juga bisa saja dicobai Tuhan. Dan contohnya sudah diberikan dalam perikop kita. Bisa Tuhan mencobai kita dan bisa juga iblis mencobai kita. Tapi dalam iman percaya kita, dalam perjalanan beriman kita selalu berdoa, jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Artinya, seboleh-bolehnya kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak membiarkan kita diseret iblis dalam pencobaan, atau Tuhan tidak mencobai kita sendiri. Mengapa kita mau menghindar pencobaan itu? Karena kita bisa saja kalah. Jadi, namun itulah perjalanan hidup, pencobaan selalu ada. Ya, jangan lari dari dunia ini demi menghindari tidak ada pencobaan. Tapi pencobaan bisa selalu ada, dan Tuhan melalui cerita dalam perikop ini mengajar kita untuk menang di dalam setiap pencobaan dari manapun asalnya itu. Ya. Di dalam perikop ini ada 3 pencobaan yang dialami Yesus. Dan itu dapat kita kategorikan
Yang pertama, pencobaan di sekitar perut atau makanan, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan lah. Ya. Jadi kebutuhan eksistensial kita agar bisa hidup sehat. Yang kedua adalah pencobaan di sekitar tempat suci kita, di sekitar keimanan kita, di sekitar keagamaan kita, atau di seputar keagamaan kita itu kita bisa dicobai. Dan yang ketiga adalah pencobaan di seputar ambisi kita memiliki dunia ini. Ya. Yesus juga mengantarkan agar kita bisa memiliki dunia ini kan. Karena dalam Matius 5 ayat 5 dalam ucapan bahagia Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi di seputar memiliki bumi ini kita bisa dicobai iblis. Mari kita simak satu persatu itu. Bagaimana kita menjawab pencobaan yang terjadi pada kita di seputar kebutuhan perut, ya, kebutuhan ekonomi, kebutuhan ideologi, politik, sosial budaya, teknologi, lingkungan, ilmu pengetahuan. Itu semua di seputar perut kita kan, kayak gitu, kebutuhan eksistensial kita. Kita bisa dicobai karena kita lapar akan hal-hal itu. Yesus lapar secara jasmania karena 40 hari 40 malam telah puasa. Yesus seutuhnya yang lapar itu. Jangan bilang-bilang Yesus yang 100% manusia. Yesus seutuhnya yang lapar itu. Dan itu yang dicobai. Kita pun manusia seutuhnya kita dicobai. Kan iblis itu mau mengalahkan Tuhan juga melalui Yesus yang manusia itu kan. Jadi kalau kalah satu ya kalah semua, karena 100% dia itu kan. Makanya harus dijawab, dan iblis itu mencobai. Beda sekarang dengan pencobaan yang dilakukannya terhadap Ayub yang diizinkan Tuhan dicobai. Kan kayak gitu. Kalau Ayub dicobai hanya di seputar kekayaan, punya anak, punya harta. Tidak ada soal iman percaya di situ. Kawan-kawannya yang menggoda dia. Sekarang si iblis mencobai dengan menggunakan firman Tuhan, menguji kemampuan Tuhan. Demikian juga kita dicobai dengan menggunakan firman Tuhan dan menguji kemampuan kita. Iblis mengatakan kepada Yesus, ya, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, gelar anak Allah menunjukkan jabatan keilahian Yesus. Roti untuk kebutuhan eksistensial kita. Jadi kalau kita baca ya, memang roti perlu. Apakah kita harus membuatnya dari batu? Atau dari tanah, dari mana? Tentu ada pengolahan. Di sebuah kebutuhan eksistensial kita, bisa saja kita menunjukkan kemampuan kita kan. Ya, kalau Yesus biasanya menunjukkan dari air menjadi anggur, kayak gitu. Dari minyak satu tetes di dalam botol menjadi berlimpah-limpah, seperti di Sarpat itu kan. Itu menopang kehidupan. Kita bisa sudah dicobai soal teknologi kita, kebutuhan butuh kita teknologi kan. Perintahkan ini agar menjadi bahan peledak katanya. Ya, Einstein menemukan rumusan pembuatan bom atom, tapi dia tidak cita-citakan itu untuk memusnahkan manusia, tapi membantu manusia. Kalau disalahgunakan, ya susah kita, susah manusia itu sendiri. Yesus menjawab dengan manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi jawabannya sangat bijak, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi rangkaian prestasi di dunia ini bisa memang memuaskan kita, tetapi itu tetap tidak mencukupkan bagi manusia. Semua prestasi yang bisa dilakukan oleh manusia terbaik apabila disertai dengan firman Tuhan. Sehingga semua prestasi itu, entah batu menjadi roti, entah air menjadi anggur, entah ya daun-daun menjadi uang, harus disertai firman Tuhan agar menjadi berkat. Dan kalau itu disertai oleh firman Tuhan, otomatis kita tidak terjerembab kepada godaan kebutuhan eksistensial kita itu. Kita tidak terjerembab kepada keinginan iblis mengolah apa yang bisa kita olah menjadi prestasi kita untuk memenuhi kebutuhan eksistensial kita. Itu yang sangat penting. Kekurangan dari kaum komunis adalah sangat berprestasi memang mereka, tetapi apa yang terjadi? Tidak disertai oleh firman Tuhan. Makanya komunis Rusia itu, Uni Soviet itu hancur. Dan ateis pun bisa hancur karena tidak disertai oleh Tuhan. Mudah-mudahan tentara Amerika masih terus mau disertai firman Tuhan, sehingga kehadiran tentaranya dimanapun tidak memusnahkan umat manusia. Kehadiran senjatanya tidak memusnahkan manusia. Tidak seperti pemerintah Iran itu, ya, dikatakan mereka ada penyembah Tuhan, padahal mereka yang membunuhi warganya sendiri, bikin kelaparan apa semua. Jadi menjadi sangat berbahaya bagi manusia apabila semua prestasi demi kebutuhan eksistensial kita agar kita bisa hidup tidak disertai dengan firman Tuhan. Dan kita
akan otomatis belajar kepada iblis, tunduk kepada iblis. Hindari ketundukan kepada iblis dalam segala hal. Kita renungkan yang kedua, bahwa kita dicobai di seputar bait Allah, di seputar keagamaan kita, di seputar hidup suci kita ya. Banyak sekarang umat beragama menggunakan keagamaan untuk menghancurkan manusia juga. Ya. Karena apa? Dia selalu mengatakan, ya oke lah, lakukan aja, basmi semua itu, nanti Tuhan lah yang menimbangi kita salah atau tidak, katanya. Perlu kita pertahankan diri kita agar jangan hancur. Kalau sempat kita mempertuhan diri kita, itu termasuk pencobaan dari iblis. Kalau sempat kita mengajak Tuhan menolong kita untuk melakukan semena-mena, seperti dikatakan di sini, malaikat datang akan menolong kau, katanya. Padahal kita yang bodoh menerjunkan diri jatuh. Itu pencobaan yang mengatakan tunduk kepada iblis, dan itu menghancurkan kita dan menghancurkan orang lain, kan kayak gitu. Menghancurkan keimanan kita semua. Jadi hindari dalam hidup keagamaanmu, dalam hidup keimananmu, tetap juga memperhatikan agar kau selaku Kristen tidak pantas untuk dicobai, dan Tuhan Yesus Kristus selaku Tuhanmu tidak pantas dicobai juga. Si pencoba itu sendiri yang harus dicobai, apakah dia mampu. Jadi Tuhan tegas melarang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dalam kehidupan keagamaan itu yang paling sering terjadi. Kalau kita mau mengiya-iyakan nafsu keberagamaan kita, itu sudah membiarkan kita sebagai alat iblis mencobai Tuhan. Jangan biarkan dirimu seperti itu. Ya. Kita perlu memuliakan Tuhan, bukan mencobai Tuhan. Dan yang ketiga ini, pencobaan di seputar niat kepemilikan kita semua, dunia ini. Ada pangkat, ada apa di semuanya, harta, kekayaan, dan lain-lain. Kerajaan. Kau udah perhata, baru sukses dari ini. Harus aku pendeta di situ, biar jalan itu. Harus aku. Ya. Megah kita kalau memang selalu orang dikedepankan, kan. Tapi padahal sudah menjerumuskan umat manusia dan yang lain-lain, dan kita sendiri ikut terjerumus. Karena apa? Kalau kita terima sesuatu hal dari tangan iblis, itu menjadi pedang yang bisa membunuh orang, baik jiwa maupun jasmani. Lebih baik rebut kerajaan-kerajaan di dunia ini dengan hormat bersama Tuhan. Ya. Kita bisa menguasai seluruh dunia ini. Sedangkan hanya satu rumusnya diberikan Tuhan, dia sudah kita bisa sukses. Yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Tidak merusak kepada orang lain, kan, kalau lemah lembut. Dan Tuhanlah yang harus kita sembah di sana. Kita perhatikanlah di dalam lingkup kehidupan kita, dari sudut mana kita dicobai oleh iblis. Cara kerja iblis itu sangat halus,
seolah-olah sangat menguntungkan kita semua. Padahal kalau kita nggak hati-hati dan terjerembab kepada godaan iblis itu, hancurlah kita semua. Gereja Tuhan bisa bertahan sampai sekarang karena gereja itu tidak jatuh kepada godaan-godaan iblis menguasai dunia, kan kayak gitu. Sewaktu gereja sempat tergoda untuk menguasai dunia dengan pedang dari Tuhan Yesus, hancur semua kan. Dalam sejarah gereja itu dapat kita tahu. Makanya sampai ada reformasi dan lain-lain. Dan sekarang setelah kita murni patuh kepada firman Tuhan, ya kita tidak bisa dihancurkan oleh dunia ini. Kerajaan Tuhan tetap tegak dan semakin dicintai orang. Kita doakan terus pengembangan kerajaan Tuhan, di mana Tuhan saja yang disembah. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami, dan mudah-mudahan itu dapat berguna untuk kehidupan kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya kita jangan lupa dan mengajak kawan kita untuk mensubscribe